karena saya itu udah lupa, jadi pengen ganti dulu KB-nya ibu, sama pengen juga pakai KB yang jangka panjang. Oke, jadi ibu kesini sekalian konsultasi dan juga melakukan pemasangannya. Nah, sebelum kita menentukan metode apakah ibu layak untuk menggunakan, bisa atau tidak menggunakan KB IUD, kita konseling terlebih dahulu ya, dan sekalian tanya. Nah, sebelumnya ibu, apakah sudah tahu apa itu KB IUD? Kemarin sudah sampai sih dari infonya, jadi tertarik sama IUD-nya. Nah, jadi ibu, KB IUD itu adalah jadi seperti gambarnya ini adalah sebuah rangka plastik yang lentur dengan lambungan tembaga dan juga benang, seperti di gambar ini Bu. Nah, kemudian KB IUD ini merupakan KB yang sangat efektif dan aman. Tidak perlu tergantung oleh daya ingat seperti pil yang sebelumnya ibu gunakan. Nah, cara kerjanya itu mencegah sperma dengan bertemu sel telur. Nah, sebagian ibu itu sebenarnya bisa ibu menggunakan AKDR, termasuk ibu yang belum pernah sebelumnya hamil. Nah, sebelumnya masalah keluhan utama dari ber-KB ibu itu berarti ibu lupa-lupa ya, dan kalau misalnya IUD ini kan tidak perlu ya untuk mengingat seperti itu karena sudah terpasang, dan juga itu tuh jangka waktunya itu panjang seperti itu. Nah, sebelumnya apakah ada kekhawatiran tentang AKDR yang ibu pernah dengar? Kalau pasang KDR itu IUD. iya. Kalau pasang IUD itu sakit nggak Bu? Enggak sih, ya nanti kan kita bantu pasangkan dengan teknik yang benar, jadi jangan khawatir, tidak akan sakit. Nah, jadi sebenarnya saya juga ingin menjelaskan bahwa AKDR atau IUD ini tidak seperti yang dirumorkan, itu tidak dapat keluar dari rahim atau berjalan ke seluruh tubuh ya Bu ya. Nah, misalnya ibu berencana untuk hamil, ini AKDR ini atau IUD ini boleh dilepas terlebih dahulu. Nah, biasanya efek sampingnya itu dapat menambah pendarahan menstruasi atau menyebabkan kram ibu, karena biasanya ini akan normal kembali setelah 3 bulan. Nah, tetapi AKDR atau IUD ini tidak seperti kondom yang bisa menghindari kita dari infeksi menular seksual. Kemudian untuk yang selanjutnya, apakah bisa atau tidaknya ibu memakai, saya izin untuk melakukan beberapa pertanyaan. Memastikan apakah ibu bisa atau tidak menggunakan AKDR atau IUD ini. Nah, apakah ibu baru saja melahirkan, misalnya berkisar 2-28 hari pasca persalinan? Enggak sih, udah 2 tahun lalu. Berarti sudah jauh ya Bu ya. Riwayat menstruasi ibu bagaimana? Teratur sih Bu, 3 bulan. Sebelumnya mohon maaf, saya izin bertanya, apakah ibu ada masalah dengan organ kewanitaan, misalnya penyakit radang panggul dalam 3 bulan terakhir? Nggak ada. Jadi kita langsung lanjut ke konseling berikutnya ya. Jadi saya izin menjelaskan, ketika ibu menggunakan IUD atau AKDR ini ada beberapa kemungkinan efek samping. Nah, sebagian besar efek samping itu tidak berbahaya, bukan tanda-tanda sebuah penyakit kok ya. Setelah pemasangan biasanya itu akan terjadi kram yang dapat terjadi beberapa hari. Nah, atau terdapat flek biasanya dalam beberapa minggu. Nah, biasanya haid itu akan lebih lama dan lebih banyak. Bercak atau fleknya itu biasanya berkisar di antara masa haid. Biasanya disertai juga dengan kram atau nyeri selama haidnya ibu. Nah, hal tersebut, efek samping tersebut akan berkurang setelah beberapa bulan setelah pemasangan. Nah, terkait dengan prosedur pemasangan, ibu, saya sebentar akan melakukan pemeriksaan panggul terlebih dahulu. Kemudian
melakukan pembersihan terhadap vagina dan mulut rahim ibu. Kemudian memasang yang namanya AKDR tadi seperti yang digambar itu ke dalam rahim. Nah, ini terkait pertanyaan ibu, apakah pemasangannya sakit? Itu karena kita lakukan dengan prosedur yang benar, itu tidak akan sakit. Nah, kalau misalnya ibu merasakan sakit, tolong segera kasih tahu nanti. Kemudian setelah pemasangan itu istirahat harus yang cukup ibu. Nah, kemungkinan itu akan mengalami kram selama beberapa hari setelah pemasangan. Nah, jadi karena ibu tidak ada hal-hal yang tidak bisa untuk pemasangan AKDR atau IUD, jadi kita bisa langsung untuk melakukan pemasangan. Tapi sebelumnya saya mohon untuk ibu melakukan persetujuan dengan menandatangani dan mengisi form consent. Tenang saja. Baik ibu, ini silakan diganti dulu bawahannya ya. Nanti bisa ibu ke kamar mandi, bisa juga sambil kosongkan kandang kemihnya. Ibu bisa kencing terlebih dahulu. Nanti balik lagi ke sini, udah pakai ini ya bu ya. Iya bu. Ibu silakan menuju toilet ya. Bisa berbaring ya, nanti kakinya diangkat kalau saya sudah saya sekali untuk mengangkat.
ya Ibu, saya mau taruh pengalas sedikit di bawah bokong Ibu. Jadi Ibu, boleh saya bantu untuk mengangkat bokongnya terlebih dahulu ya, permisi. Belum. Ibu, saya izin untuk memasang untuk terlebih dahulu ya. Permisi ya. Ibu, saya izin untuk memasukkan bagian kakinya Ibu terlebih dahulu sebelum saya melakukan tindakan lebih lanjut. Permisi ya Ibu ya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan CT terlebih dahulu untuk mengecek keadaan dalam Ibu. Jadi saya akan memasukkan jari saya. Tarik nafas ya Ibu ya. Permisi ya Ibu ya, saya masukkan. Tarik nafas Ibu. Maaf ya kalau terasa sedikit nyaman. Saya goyangkan ya Bu ya. Apa yang Ibu rasakan Bu? Ganjel aja. Tidak ada rasa nyeri dan sakit? Tidak ada. Oke, saya keluarkan ya. Tarik nafas Bu. Nah, Ibu, permisi ya. Saya izin untuk memasukkan alat ini ke dalam vagina Ibu. Mungkin rasanya agak tidak nyaman. Jadi Ibu nanti ikuti instruksi saya. Ibu tarik nafas panjang. Saya masukkan ya. Alatnya sudah masuk Ibu. Izin saya buka ya. Kita amati. Baik Ibu, tidak ada tanda-tanda vagina Ibu mengeluarkan cairan yang tidak normal. Aman ya. Baik, karena saya tidak menemukan tanda-tanda yang tidak normal, saya izin untuk cabut terlebih dahulu ya Ibu ya. Bisa ya. Tarik nafas panjang Bu, saya lepas alatnya. Oke, ini sudah keluar ya. Saya izin untuk mempersiapkan alatnya terlebih dahulu.
Ibu, saya masukkan alat lagi ya. Sama seperti tadi, Ibu tarik napas panjang sesuai dengan instruksi saya. Oke. Tarik napas panjang, Bu. Saya masukkan ya. Permisi. Bentar ya. Saya izin buka ya, Bu ya. Izin ya, Bu. Bersihkan dulu. Bu, saya masukin ya, Bu ya. Saya izin. Ini agak terasa sedikit sakit. Ini sih. Ibu, saya izin untuk masukin ini untuk mengukur kedalaman ini. Permisi ya. Baik, untuk kedalamannya itu 8 cm. Jadi Ibu bisa yang menggunakan IUD. Saya pasang ya IUD-nya, alatnya. Isi ya. Bu, saya copot ya. Isi. Baik Ibu, ternyata tidak ada pendarahan ya Bu ya, aman. Jadi pemasangannya sudah selesai. Ibu, saya izin untuk membuka alat terakhir nih. Saya tutup ya Bu ya. Bu, saya izin putar ya. Tarik nafas panjang, saya keluarkan. Atas Bu. Oke, alatnya sudah keluar. Baik Ibu, untuk pemasangan dari IUD-nya sudah selesai dan sudah terpasang. Jadi saya izin untuk merapikan alat terlebih dahulu. Isi ya, saya buka, saya ambil. Boleh diangkat ya Bu ya, pokoknya. Permisi, saya ambil alasnya. Baik Ibu, pemasangannya sudah selesai. Ibu silakan kembali ke bed. Nah Ibu, pemasangannya itu sudah selesai. Apa yang Ibu rasakan? Ada rasa tidak nyaman? Nah, ada sih Bu. Aman ya. Nah, jadi ini ada kartu KB.
Nah, ini tertera tanggal pemasangannya. Nanti kalau misalnya ibu akan kunjungan ulang, ingat dibawa kartunya ya. Nah, untuk saat ini ibu di rumah mohon istirahat dahulu. Nanti efek sampingnya itu bakalan biasanya agak-agak sedikit ada fleknya. Tapi kalau misalnya ada pendarahan yang tidak normal, ibu bisa hubungi saya atau tidak langsung ke sini ya. Baik, untuk itu ibu hati-hati di jalan ya, pemasangannya sudah selesai. Terima kasih Ibu Brida.